Nah, untuk P3K berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah, ini informasi tentang P3K dan PNS seperti apa teman-teman ya. Karena ini menjelang perekrutan P3K di tahun 2023, insya Allah bulan September kalau tidak mundur teman-teman ya. Nah, seperti apa? Karena perbedaannya sangat signifikan untuk PNS dan P3K. Nah, seperti apa? Oke, kita akan ulas bersama-sama teman-teman ya. Nah, ini ya bersumber dari Kemenpan RB ya, Jakarta Humas BKN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tidak ada dikotomi antara P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan PNS pegawai negeri sipil. Yang membedakan keduanya yakni masa kerja, karena untuk P3K ada perjanjian kerja yang masa kerjanya sesuai dengan kontrak kerja. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Haryomo Dwi Putranto dalam acara pengarahan dan penandatanganan perjanjian kerja P3K Formasi tahun 2022 di lingkungan Badan Kepegawaian Negara hari Rabu tanggal 26 di Aula kantor BKN Pusat teman-teman ya. Jadi tidak ada dikotomi antara P3K dan PNS teman-teman ya. Nah, memang simpang siur bahwasanya untuk P3K untuk awal-awal ini memang belum sepenuhnya seperti PNS teman-teman ya. Karena memang awal dan regulasinya pun baru-baru saja. Nah, nanti akan ada penyempurnaan yang nantinya akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan teman-teman ya. Tidak ada perbedaan antara PNS dan P3K teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini langsung dari PLT Kepala Badan BKN teman-teman ya. P3K bagian dari ASN teman-teman ya. Nah, ini PLT Kepala BKN menjelaskan bagaimana mekanisme perpanjangan masa kerja P3K. Haryomo menegaskan selama organisasi membutuhkan dan sepanjang kompetensi P3K diperlukan, maka kontrak kerja P3K dapat diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun atau BUP. Nah, oleh sebab itu saya harap seluruh P3K di PKN dapat memahami PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini agar tiap individu P3K dapat memahami hak serta kewajiban selama bekerja teman-teman ya. Nah, memang untuk P3K memang kan sistemnya kontrak tapi teman-teman ya. Nah, itu bisa diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun teman-teman ya. Dan juga nantinya untuk kompetensi P3K masih diperlukan, itu bisa terus akan dikontrak teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung kemudian kalau kontraknya selesai ya sudah gitu, enggak teman-teman ya. Nah, kemudian lebih lanjut PLT Kepala BKN ya menuturkan P3K dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi atau JPT utama, JPT Madya dan jabatan fungsional tertentu. Berbeda dengan PNS yang harus memulai karir dari bawah. Nah, seperti itu teman-teman ya, karena memang P3K itu bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi langsung. Nah, bedanya seperti itu dengan PNS. Kalau PNS harus mulai karir dari bawah teman-teman ya. Nah, P3K dapat langsung memulai karir di instansinya sebagai JPT. Saat ini Bapak dan Ibu sekalian sudah menjadi ASN. Oleh sebab itu, saya tegaskan agar Bapak dan Ibu menahan diri dari mengikuti politik praktis
dalam menghadapi tahun politik ke depan. Nah, seperti itu teman-teman ya, karena memang untuk PNS tidak boleh mengikuti politik praktis dan lain sebagainya yang berbau dengan politik teman-teman ya, harus netral. Nah, kemudian ini Haryomo mengingatkan agar P3K, BKN hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jika terindikasi dan terbukti melakukan politik praktis di media sosial, maka akan ada konsekuensi hukuman disiplin yaitu pemutusan kontrak kerja. Nah, ini paling besar teman-teman ya. Saya berharap saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan optimal, berintegritas, dan profesional, serta selalu menjaga martabat instansi BKN. Patuhi dan ikuti segala peraturan dan ketentuan yang ada, tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Nah, sebagai informasi, jumlah calon P3K tenaga teknis BKN formasi tahun 2022 sebanyak 30 orang dan penempatan unit kerja di BKN pusat sebanyak 19 orang dan kantor regional BKN sebanyak 11 orang, teman-teman. Ya. Jadi memang kalau ada indikasi ya dan melakukan tentang politik praktis di media sosial, maka nanti akan ada hukuman disiplin, yaitu adalah bisa dengan pemutusan kontrak kerja, teman-teman ya. Nah, untuk 7 perbedaan PNS dengan P3K, gaji hingga jabatan teman-teman ya. Jadi ini ada perbedaan antara PNS dengan P3K supaya teman-teman tidak bingung nantinya pas ketika mau mendaftar P3K atau PNS teman-teman ya. Nah, kami infokan juga nanti untuk PNS ya, nanti akan cuman diisi oleh kejaksaan, kemudian dosen, kemudian dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi hanya 4 profesi. Nah, untuk yang P3K nantinya akan diisi dengan guru, kesehatan, dan kemudian teknis teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk selain guru, teknis, kemudian kesehatan itu nantinya bisa PNS. Nah, itu tadi ada dosen, kemudian ada hukum teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk pemangku kebijakan ya teman-teman ya. Jadi pemegang kebijakan. Nah, itu nanti bisa menjadi PNS teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada info lagi teman-teman ya. Nah, masyarakat mungkin sudah tahu tidak asing lagi dengan sebutan aparatur sipil negara atau ASN. Nah, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, lantas melansir dari akun Instagram resmi milik Kemenpan RB, berikut 7 perbedaan antara PNS dengan P3K teman-teman ya. Mohon disimak. Nah, untuk pengertiannya saja, yang pertama adalah pengertian PNS dan P3K teman-teman ya. PNS, pegawai negeri sipil, merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, teman-teman ya. Nah, jadi berkedudukan tetap dan berkedudukan dengan perjanjian kerja. Nah, itu adalah perbedaan PNS dan P3K, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk batas usia saat melamar CPNS dan P3K, untuk PNS berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A, PP nomor 11 garis miring 2017, usia minimal 18 tahun dengan usia juga maksimal 35 tahun teman-teman ya. Nah, untuk P3K berdasarkan pasal 16 huruf A, PP nomor 49 tahun 2018, usia minimal 2 tahun, usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Nah, artinya untuk maksimalnya 1 tahun. Nah, ketika kalau semuanya umur 60 tahun, nah untuk 59 tahun itu masih bisa untuk menduduki jabatan dan bisa melamar untuk P3K teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk PNS itu maksimal 35 tahun itu baru
Tidak bisa teman-teman ya, 36 tahun itu tidak bisa, untuk 35 tahun itu batas maksimal untuk melamar CPNS teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut untuk tahapan seleksi CPNS dan P3K. Nah, ini untuk PNS berdasarkan pasal 26 PP nomor 11 tahun 2017, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk P3K berdasarkan pasal 19 PP nomor 49 garis miring 2018, yaitu adalah seleksi administrasi ya, sama ya. Kemudian seleksi kompetensi ya. Nah, kompetensi ini sesuai dengan profesi masing-masing teman-teman ya. Nah, kemudian ada manajerial, teknis, sosiokultural. Nah, satu lagi ada wawancara teman-teman ya. Ini kita tidak sebutkan. Nah, kemudian lanjut teman-teman ya. Nah, untuk pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Nah, untuk PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Garis Miring 2014 tentang ASN, pemberhentian dengan predikat tertentu, PNS diberhentikan dengan hormat karena A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, untuk P3K berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila A. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Nah, ini oh tidak, maaf teman-teman ya. Nah, ini untuk perjanjian kerja ini kan sesuai dengan kota atau daerah masing-masing teman-teman ya. Nah, ini untuk perjanjiannya yaitu kadang-kadang ada yang kemarin itu 4 tahun, ada yang 1 tahun juga itu diperpanjang terus teman-teman ya. Nah, untuk B meninggal dunia ini juga sama teman-teman ya. Nah, ini PNS juga sama ada. Kemudian C atas permintaan sendiri. Nah, ini juga sama. Nah, atas permintaan sendiri. Nah, kemudian D, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Nah, ini juga ada ya, perampingan organisasi teman-teman ya. Kemudian tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati teman-teman ya. Nah, ini intinya seperti ini sama-sama ya teman-teman ya, PNS dan P3K. Cakap jasmani dan atau rohani tidak cakap ya. Artinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban dan tugasnya teman-teman ya. Nah, kemudian kedudukan PNS dan P3K. PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Nah, untuk P3K, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan peraturan Presiden dan keputusan Menteri PNRB nomor 76 tahun 2022 tidak dapat mengisi JPT Pratama teman-teman ya. Nah, artinya tidak semuanya untuk P3K ini bisa duduki teman-teman ya. Nah, tapi kalau PNS memang tujuannya adalah untuk pemegang kebijakan. Nah, kalau P3K ini alternatif ya untuk selain PNS agar nantinya bisa mengurangi defisit anggaran negara teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman ya. Nah, ini adalah perbedaan antara PNS dan P3K. Nah, mungkin teman-teman ada solusi lagi ya untuk perbedaan antara PNS dan P3K. Tolong di komentari ya di bawah sekalian teman-teman. Nanti kita akan ulas bersama-sama. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.